Halo, salam tambang, welcome back to Mining Story Channel. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu mengenai tambang dan geologi. Seperti yang kita tahu, bahwa pandemi virus corona masih berlangsung sejak diidentifikasi pertama kali akhir tahun Desember 2019. Kalau kita melansir data dari Worldometer pada Sabtu kemarin, jumlah kasus COVID-19 ini telah dikonfirmasi di dunia sebanyak 12,6 juta kasus. Ternyata, kasus COVID ini juga terjadi pada teman-teman kita pekerja tambang. Bagaimana bro, kalau COVID-19 kan sekarang ini udah menular ke pekerja-pekerja tambang. Lu lebih takut mana? Terkena COVID-19 atau lu ketahuan selingkuh sama selingkuhan lu? Dua-duanya berat sih bro, paling gue jawab gitu. Kalau harus milih ya gue lebih takut COVID-19 sih. Gitu ya. Iya. Itu bisa diselesaikan nggak kan? Iya. So, sekarang kita bahas mengenai kasus-kasus COVID-19 yang terjadi pada pekerja tambang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Silahkan tonton terus, karena nanti di endingnya kita akan suguhkan behind the scene dari video ini. Kasus COVID yang pertama yaitu 7 pekerja tambang di Kalimantan Timur positif COVID-19. Pemerintah Kota Balikpapan mengkonfirmasi ada tambahan kasus positif COVID-19 yang berasal dari kalangan pekerja tambang di Kalimantan. Wali Kota Balikpapan mengatakan bahwa telah menerima 7 hasil swab dan hasilnya semua pekerja tambang itu positif corona. Ketujuh orang tersebut bukan merupakan orang Kalimantan Timur. Mereka masuk ke Balikpapan melalui 3 jalur, yaitu udara, laut, dan darat. Dengan adanya 7 positif baru, pasien non-Kalimantan dirawat di Kota Balikpapan ada sebanyak 15 orang. Kasus COVID selanjutnya yaitu 15 karyawan tambang Freeport positif corona, namun sudah dinyatakan sembuh. Sebanyak 15 pasien COVID di Rumah Sakit Tembagapura di Mimika, Papua dinyatakan sembuh dari COVID-19. Adanya penambahan pasien sembuh ini, maka total pasien yang sembuh COVID-19 di Mimika berjumlah 38 orang. 15 pasien tersebut merupakan karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia. Meskipun data yang dilansir tidak merinci apakah pasien tersebut merupakan karyawan PT Freeport ataupun karyawan kontrak pada perusahaan pertambangan tersebut, tapi dapat dipastikan bahwa semuanya adalah karyawan aktif. Salah satu faktor kesembuhan pasien akibat tidak adanya riwayat penyakit lain. Di samping itu juga peran dari tenaga medis yang menggunakan protokol kesehatan yang baik dalam menangani pasien. Efektivitas pengobatan tentu saja turut dipengaruhi oleh penyakit penyerta yang sudah dialami oleh pasien sebelumnya yang terinfeksi COVID-19. Nah, yang agak serem nih, sebanyak 204 orang karyawan di perusahaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara positif COVID-19. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Nusa Halmahera Mineral di Kabupaten Halmahera Utara dan PT Aneka Tambang atau Antam di Kabupaten Halmahera Timur. Untuk PT NHM sendiri sebanyak 192 orang yang terpapar COVID-19. Hal itu diketahui setelah tim gugus tugas Provinsi Maluku Utara menerima hasil laporan dari PT NHM ke gugus tugas berdasarkan hasil uji PCR dari Rumah Sakit Siloam Manado. Saat ini sebanyak 192 karyawan yang terpapar COVID-19 menjalani karantina di kota Ternate dan Halmahera Utara. Sedangkan PT Antam yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 12 orang yang positif COVID, kemudian mitra kerjanya 15 orang dan masyarakat sekitar sebanyak 31 orang. Saat ini mereka langsung menjalani karantina telah disiapkan oleh perusahaan di Halmahera Timur. Tambahan 204 orang karyawan positif COVID-19 ini menambah jumlah angka kasus positif COVID di Maluku Utara yang naik drastis. Hingga hari Kamis tanggal 2 Juli, total kasus COVID berjumlah 940 kasus, sedangkan yang sembuh sebanyak 117 orang. Meningkatnya kasus positif di Maluku Utara ini tertinggi ada di kota Ternate, kemudian disusul oleh Kabupaten Halmahera Utara dan kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya kita mengulas tentang kasus-kasus COVID pada pekerja tambang di luar negeri, yaitu 82 pekerja Trevely Mining di Peru positif COVID-19. Perusahaan tambang tembaga Trevely Mining mengungkapkan bahwa
82 pekerja positif mengidap COVID-19 di lokasi tambang Santander di Peru. Operasional tambang di sini sementara dihentikan. Pada akhir Juni, Travely Mining menyebutkan bahwa hasil tes rutin sebanyak 19 pekerja tambang di sana positif COVID. Setelah itu, operasi penambangan dihentikan dan 298 pekerja lain mengikuti tes lebih lanjut. Totalnya 82 pekerja terbukti positif COVID melalui tes PCR. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa 3 pekerja saat ini mengalami gejala ringan. Sementara itu, pekerja yang lain saat ini tidak menunjukkan gejala dan akan dirujuk ke fasilitas medis untuk pengobatan lebih lanjut. Sementara pekerja yang terbukti positif akan menjalani karantina mandiri sampai 2 pekan ke depan. Untuk kasus tertinggi COVID-19 pada pekerja tambang terjadi pada karyawan tambang Chile, bahwa 3.000 pekerja tambangnya positif corona. Serikat Codelco atau perusahaan tembaga terbesar di dunia mengungkapkan hampir 3.000 penambang terinfeksi virus corona, sehingga perusahaan tersebut didesak untuk memberikan perlindungan ekstra kepada pekerja-pekerja yang lain. Pihak perusahaan telah mendata 2.843 pekerja yang terinfeksi virus corona hingga 5 Juli. Akibatnya, sekelompok serikat dan kelompok sosial mendesak PT Codelco atau perusahaan-perusahaan tambang lain agar menghentikan operasi di pusat penambangan Calama yang merupakan kota gurun yang dikelilingi oleh cadangan tembaga terbesar di Chili. Codelco yang dikelola oleh negara yang menyerahkan seluruh keuntungan untuk kas negara mempertahankan sebagian besar hasil tambang meski telah menutup pabrik peleburan di Chuquicamata dan memangkas jumlah pekerja sebanyak 40%. Perlindungan ekstra akan terus berlanjut sampai perusahaan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan ketimbang produksi. Wabah virus corona mengganas di banyak gurun utara Chile yang kaya akan tambang. Negara Amerika Selatan itu mencatat sedikitnya 300.000 kasus dan 6.500 lebih kematian terkait COVID-19. Jadi kalau ketahuan selingkuh nggak menakutkan dong? Menakutkan juga, Pak. Terus gimana langkah lu? Kok lu jadi curhat? Gue jadi curhat juga. Kalau kita ketahuan selingkuh lah, bisa kita berdamai, menyelesaikan. Enggak, gue nggak mau jelasin lah. Nggak mau ah. Like, share dan komennya. Terus Bapak ya. Terus aku jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng. lonceng. Lonceng lagi. Nyalakan juga tombol lonceng. Tombol lonceng notifikasinya asal jangan sampai lupa gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Salam tambang. Oke, bos.